Malaikat Mikail kemudian mengatakan, inna ummataka sataqtuluhu, sesungguhnya umatmu sendiri akan membunuh Husain, akan membunuh cucumu. In syi'ta araitukal makan alladhi taqtuluhu fi, jika engkau mau, aku akan menunjukkan kepadamu, memperlihatkan kepadamu tanah tempat di mana Husain akan dibunuh oleh umatmu, wahai Muhammad. Urutan yang kedua, malaikat yang disebutkan dalam bait Nazm ini adalah Mikal. Mikal, malaikat apa? Mikal. Siapa malaikat Mikal ini? Sebutan lainnya adalah Mikail. Malaikat Mikail. Jadi kita wajib beriman dengan seluruh malaikat. Kita wajib beriman bahwa malaikat itu memang hak, betul-betul ada. Tetapi kita tidak difardhu'ainkan, tidak wajib atas masing-masing dari kita untuk menghafal nama-nama malaikat. Menghafal nama-nama malaikat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wajib ain bagi kita, masing-masing dari kita wajib menghafal nama-nama malaikat. Sebagaimana kita juga wajib menghafal nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini satu pendapat. Tapi saya mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa kita wajib beriman dengan seluruh nabi dan rasul secara umum. Adapun menghafal nama-nama nabi dan rasul, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan di dalam hadis dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah. Begitu juga menghafal nama-nama malaikat yang 10 yang biasa disebutkan oleh para ulama itu. Ini tidak fardu ain bagi kita, tetapi hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah dihafal oleh sebagian umat Islam, maka gugur kewajiban itu dari sebagian yang lain. Tapi kalau kita hafal luar biasa bagus, karena fardu kifayah. Ya, meskipun bukan fardu ain, tetapi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan sehingga masuk ke dalam kelompok yang menghafal nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran dan nama-nama malaikat yang jumlahnya 10 itu, maka kita berarti termasuk kelompok yang mendapatkan pahala. Ya, meskipun itu tidak fardu ain untuk kita lakukan. Fardu kifayah juga kalau kita lakukan adalah satu perbuatan yang mendatangkan pahala yang besar bagi kita. Yang kedua adalah malaikat Mikal atau malaikat Mikail, wa huwal malakul muwakkalu bil qatri ay al matari. Malaikat Mikail itu tugasnya adalah apa? Diserai tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanati tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan hujan. Urusan hujan. Jadi kalau hujan turun itu berarti itu tugas malaikat Mikail untuk menurunkan air hujan. Wan nabat, dan juga untuk urusan tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Ya, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Itu kalau tumbuh itu yang ditugasi untuk menjadikan tumbuh itu siapa? Yang ditugasi oleh Allah untuk menjadikan tumbuh sebuah pohon, sebuah tumbuhan, itu siapa? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikat-malaikat Allah, musuh rasul-rasul Allah, musuh Jibril, musuh Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang kafir. Beberapa hari yang lalu kita memperingati hari apa? Asyura. Tanggal 10 Muharram. Hari apa waktu itu? Hari Sabtu. Ya, sekarang hari Selasa. Beberapa hari yang lalu kita memperingati hari Asyura, hari terbunuhnya Sayyiduna Al-Husain
cucu kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam, menyelamatkan Nuh dan kaumnya dari banjir bandang, menyembuhkan Ayub dari penyakit yang tidak menjijikkan itu, tetapi penyakit yang luar biasa. Selama 18 tahun beliau disembuhkan pada hari Asyura. Nah, ada kaitannya dengan malaikat Mikail. Berkaitan dengan Asyura, ada kaitannya dengan malaikat Mikail. Sayyiduna Al-Husain pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, beliau dipenggal kepalanya, tidak dibunuh biasa, dikepung oleh 4.000 bala tentara musuh, ya, musuh Allah, musuh Rasul, musuh beliau, musuh para wali. Mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Kemudian di tengah pengepungan itu kemudian beliau dibunuh. Tidak hanya beliau, tetapi pengikut beliau yang saat itu sekitar berjumlah 72 orang. Tidak hanya mereka yang mati, tetapi juga cicit baginda Rasulullah, anak Sayyidina Al-Husain yang baru berusia sekian yang masih balita, ya, masih balita. Beliau juga dibunuh. Ali Al-Asghar ini juga dibunuh. Nah, suatu ketika istadzana malakul qatri rabbahu an yazuran nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa suatu ketika malaikat Mikail, malakul qatri, artinya malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai urusan hujan. Malaikat Mikail atau malaikat Mikal suatu ketika izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Kanjeng Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzina lahu, lalu Allah memberikan izin kepada beliau untuk berkunjung kepada baginda Rasulullah. Wa kana fi yaumi Ummi Salamah. Pada saat itu Rasulullah di rumah Ummu Salamah. Jadi Rasulullah kan menggilir istri-istrinya. Pada hari di mana malaikat Mikail mengunjungi Rasulullah, saat itu Rasulullah berada pada giliran siapa? Ummu Salamah, salah seorang istri beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi bersabda, "Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, wahai istriku Ummu Salamah, ihfadhi alaina al-bab, jagalah pintu. La yadkhulu alaina ahad, jangan sampai ada seorang pun yang masuk rumah." Karena Rasulullah diberitahu bahwa malaikat Mikail akan datang berkunjung kepada beliau. Qala, ya, periwayat hadis ini menceritakan, bainama hiya 'alal bab, ketika Ummu Salamah menjaga pintu, ijja al-Husain bin Ali, tiba-tiba datang Sayyiduna Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqtahamal baba, lalu Sayyiduna Al-Husain yang masih kecil memaksa masuk ke rumah Ummu Salamah. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaltazimuhu wa yuqabbiluhu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekap Sayyiduna Al-Husain lalu menciumnya. Faqala al-malaku, lalu malaikat Mikail berkata, "Atuhibbuhu? Apakah engkau wahai Muhammad mencintai Husain?" Qala na'am. Baginda Rasulullah kemudian menjawab, "Ya, saya mencintainya." Qala, malaikat Mikail kemudian mengatakan, "Inna ummataka sataqtuluhu." Sesungguhnya umatmu sendiri akan membunuh Husain, akan membunuh cucumu. "In syi'ta araitukal makana alladhi taqtuluhu fi." Jika engkau mau, aku akan menunjukkan kepadamu, memperlihatkan kepadamu tanah tempat di mana Husain akan dibunuh oleh umatmu wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, qala na'am, ya. Qala, periwayat hadis ini kemudian mengatakan, faqabada qabdatan minal makanil ladzi qutila fihi fa'arahu faja'ahu bisahlatin aw turabin ahmar fa'akhadathu Ummu Salamah faja'alathu fi thawbiha. Lalu malaikat Mikail di tempat Ummu Salamah, di rumah Ummu Salamah,
Kemudian menjulurkan tangannya ke Karbala, ya, menjulurkan tangannya ke Irak. Pada waktu itu malaikat Mikail di mana? Di Madinah. Jarak antara Madinah dengan Irak dengan Karbala itu luar biasa jauh. Tapi malaikat itu kan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang luar biasa. Malaikat Mikail di Madinah di rumah Ummu Salamah kemudian menjulurkan tangannya ke Karbala, ke tempat di mana Sayyiduna Al-Husain kelak pada tahun 61 Hijriah beliau akan dibunuh dan dipenggal kepalanya oleh orang-orang yang zalim. Kemudian malaikat Mikail mengambil segenggam tanah, ya, yang berada di Karbala di Irak, kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ummu Salamah mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong di baju beliau. Kemudian yang ketiga, Israfil. Insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Rabu besok di waktu yang sama. Insya Allah kita mulai jam 19 tepat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, semakin mengokohkan keimanan kita, semakin menguatkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang telah diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa hingga ajaran ahlu sunnah wal jamaah itu sampai kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi fanfa'na sebentar. بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم ولنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.